Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Montir Insomnia Palembang ya. Nah, kali ini saya ada oprean atau panggilan job ya, perbaikan servis kulkas digital sub plasma cluster ya. Nah, kulkas orang ini katanya mati total ya, jadi lampunya tidak hidup dan mesinnya pun tidak hidup. Biasanya kulkas digital plasma cluster ini dia menggunakan power supply ya, power supply untuk menggerakkan power supply untuk memberi daya kepada modul pengatur daripada sistem kulkasnya ya. Nah, biasanya kalau kulkas digital inverter sub plasma cluster biasanya itu kebanyakan rusak di NTC-nya ya, NTC yang berfungsi untuk filter AC ya. Nah, mungkin di rumah orangnya sering hidup mati lampu sehingga NTC-nya tidak bekerja secara normal dan akhirnya dia terjadi kebocoran halus sehingga mengakibatkan konslet di rangkaian power supply ya. Oke, langsung saja saya mau ke TKP biar lebih jelas, kita langsung lihat saja. Let's go. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Bertemu lagi di Montir Palembang. Nah, kali ini saya ada oprean kulkas merek Sub ya, kulkas yang jenisnya tempered glass, bodinya hitam, itu mereknya Sub guys ya. Ini nih Sub, tuh kena sinar, Sub Ion plasma cluster ya. Nah, jadi kulkas ini nih mati total guys, mati total ya, ketika kita colokkan dia ke listrik. Mati total, tidak ada apa istilahnya tuh tanda-tanda hidup sama sekali ya. Blower tidak hidup, lampu juga tidak hidup. Ternyata problemnya adalah konslet modul power supply ya. Oke, kita ke belakang sekarang guys. Situ dari situ situ banyak debu. Sini bae. Nah, sekarang nanti akan dijelaskan oleh Montir Insomnia. Oke teman-teman ya, ini sudah kita buka modulnya. Jadi kulkas ini dia ada dua keping PCB ya. Jadi satu dia sebagai yang besar, ini dia sebagai power supply teman-teman. Jadi di sini power supply. Terus ininya ada untuk buzzernya ya, buzzer suaranya, terus regulatornya, dan di kepingan yang kecil ini sebagai lampu agak ngadep sini gitu. Modul kontrol ya. Yang kecil ini dia sebagai modul kontrol, jadi dia untuk kontrol sistem nopros ya. Di sini ini yang kecil ini untuk kontrol sistem noprosnya. Jadi yang bermasalah di sini teman-teman, di yang modul besar ini ya, di bagian power supply ini ya, power supply. Oke ya, sekarang kita coba cek dulu tanpa arus ya teman-teman ya, tanpa arus. Itu sebelum kita pergantian part itu, kalau misal untuk perbaikan power supply itu yang mesti dicek dulu di sini teman-teman ya, di ini elko besar, elko power supply untuk PCC 380 volt. Nah, itu kalau untuk modul ini elko ini nilainya 82 mikro 450 volt ya. Ini nih posisinya di sini elko nya. Nah, ini kita cek dulu di bagian elko power supply ini dia ada short atau tidak. Jadi sebelum itu yang pasti dicek ini dulu.
Nah, itu kita pakai multinya kali 1 ya skalanya. Nah, ini kita cek. Nah, itu teman-teman ya, di 400 voltnya tidak ada cek, tidak ada konslet teman-teman, seperti itu. Di 400 volt tidak ada short. Nah, terus kita coba cek dioda bridge ya. Dioda bridge ini ada 4 biji nih. Ini diodanya, dia pakai dioda 1 ampere ya. Kulkas ini ada 4 biji, dia pakai dioda 1 ampere. Itu nilainya biasanya ini 4007 ya IN. Nah, ini ya dioda bridge nya. Nah, dioda bridge ini juga kita cek satu-satu, bisa dari atas ya, bisa juga dari bawah. Ini kita coba cek dari bawah teman-teman. Ini satu ya, seperti itu cara mengecek dioda biasa ya, seperti biasa. Ini kita cek dia tidak bolak-balik ya, jadi kalau tidak bolak-balik berarti dia bagus. Oke. Nah, ini ya, jadi dioda bridge nya bagus. Nah, coba sekarang kita ukur posisi dicolok listrik ya. Kita ukur posisi dicolokkan ke listrik. Nah, ini ya teman-teman ya, jadi kita colokkan ke listrik, terus kita ukur di LQ 400 volt tadi ya, untuk PCC 380 volt, skalanya kali 250 volt DC ya di ampermeter. Nah, ini kita coba ukur. Nah, di sini tidak ada arus ya. Ini biasanya arus di sini tinggi nih. Ini 380 volt DC. Nah, ini tidak ada ya di LQ 400, biasa orang nyebutnya itu di LQ 400 volt ini dia tidak ada arus sama sekali. Oke, sekarang kita coba cek di jalur AC-nya ya. Nah, kali AC 250 volt. Nah, kita coba cek jalur AC. Nah, di situ ada ya 220 volt normal AC. Nah, sekarang kita coba cek di sini. Dia kalau dari jalur AC ini teman-teman ya, jadi lewat apa namanya NTC, lewat spool, terus dia lewat dioda bridge, terus dia ke LQ 400 volt ini. Nah, sekarang akan kita telusuri jalur dari LQ 400 volt ini ke depan ya, seperti itu. Nah, kita sekarang ambil dari jalur AC nya dulu. Nah, dari jalur AC itu 220 volt ya normal. Nah, ini jalur ini melewati ini ya, 2 buah pius. Nah, kita coba lihat dari atas. Nah, ini ya 1 2 1 2 1 2. Coba kita colok lagi ke listrik. Ini ada ya AC nya ya, di sini juga ada ya. Nah, di sini tidak ada teman-teman, di bagian ini tidak ada, seperti itu. Nah, terus berarti ke salah satu pius ini putus ya, tapi itu biasanya sih ada penyebabnya kenapa ini bisa sampai putus teman-teman. Nah, ini kan di sini ada, di sini ada. Nah, kita coba cek. Nah, ini ya berarti yang putus tadi ini. Nah, sekarang kita cek jalur apa namanya, jalur NTC nya ya. Kita cek jalur NTC pada jalur AC nya teman-teman. Nah, ini kita cek sini. Nah, ini ya, ini NTC nya. Nah, NTC ini dia ada tegangan bias ya teman-teman ya. NTC nya ada bocor ini seperti ini. Nah, NTC nya ini bocor teman-teman. Makanya ketika NTC ini bocor, arus listrik masuk, maka filternya ini bekerja, maka pius ini putus. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi begitu kulkas dicolokkan ke listrik, kan arus masuk nih dari ini ke sini ke pius, ini juga ke pius. Nah, pada saat pius yang satu ini masuk ke NTC, NTC filter ini bekerja. Nah, karena NTC ini rusak, maka pius ini putus. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita coba copot dulu NTC nya teman-teman ya. Sudah ya, dah. Ini tadi NTC nya ya. Nah, sekarang kita coba lihat tampak atas. Nah, tampak atasnya seperti ini ya teman-teman ya. Tuh,
pecah ya. Pecah. Nah itu ya, NTC-nya pecah. Jadi kita coba cabut NTC-nya. Kita cabut. Nah ini teman-teman ya, ini NTC-nya, ini nilainya kita nggak tahu nih, terlalu kecil tulisannya, nggak tahu nilainya berapa. Tapi intinya NTC ini fungsinya sebagai filter ya, filter jalur AC. Nah seperti itu ya, ini kondisinya. Dan posisinya di sini teman-teman, di sini ya posisinya. Nah sekarang setelah itu kita coba cek drivernya dulu ya, driver atau penguat untuk regulatornya ya. Kita cek driver penguat regulator. Jadi biasanya takutnya karena di sini ada short, dia sudah sampai ke sini ya larinya ke bagian driver regulator. Nah ini ya, kita cek coba ini Elko 1 ini teman-teman ya. Jadi kalau kalian ada ESR, nah itu lebih bagus itu untuk mengecek Elko ya. Nah, coba kita cek Elko ini teman-teman, skalanya kali 1 ohm ya, kali 1. Nah, kita cek di sini. Nah di sini kayaknya juga ada kebocoran ya, tapi kalau misalnya kerusakan di bagian filter teman-teman ya, sebagusnya ini diganti teman-teman, Elko ini. Nah, sekarang kita cabut Elko nya ya, kita cabut. Nah ini teman-teman ya, jadi nilainya ini 22 mikro 50 volt. Nah, kita coba cari dulu. Nah ini teman-teman ya, kita sudah ada penggantinya dengan nilai yang sama, 22 mikro 25 volt ya. Kita pasang ganti. Jadi usahakan teman-temannya, jadi misalnya ada kerusakan di NTC, memang kalau untuk kasus-kasus kulkas SAP itu memang dia keseringan di situ ya. Tapi apa namanya, short di NTC nya. Ini kita solder dulu ya teman-teman. Nah ini kita solder. Oke. Nah, oke, jadi ini posisi Elko nya ya, Elko bagian driver regulator. Terus kita coba solder apa namanya, PWM nya, isi PWM nya juga mesti disolder ulang. Sekarang ini setelah penggantian NTC dan juga apa namanya, Elko bagian driver ini ya teman-teman, dua ini ya. Sekarang ini kita sambung disnya. TC nya sambung ya sudah. Kita sambung ya. Cari.
Nah, itu teman-teman, jadi kita bahas di sini ya. Jadi kenapa gimana tadi? Nanti sih Intisip tadi. pecah itu Bukan. Bodinya. itu Pecahannya mah. bisa jelas itu. Nah, ini teman-teman ya. Jadi kita bahas kenapa NTC ini bisa sampai pecah ya. Nah, NTC ini kan fungsinya dia sebagai filter AC. Nah, maksudnya sebagai filter AC, dia menyaring arus kejut yang apa namanya, yang berada di listrik ya. Jadi sebagai filter AC ini fungsinya dia menahan arus kejut pada listrik ya. Nah, apabila misalnya apa namanya, arus yang nyala pada listrik, arus yang masuk ya, arus yang masuk pada listrik itu tidak stabil, maka NTC ini tidak bisa bekerja, tidak bisa menahan arus kejut yang terlalu tinggi ya. Jadi kemungkinan bisa juga arus yang masuk itu terlalu tinggi, arus yang pertama masuk itu terlalu tinggi, jadi filter ini tidak bisa bekerja, maka akhirnya dia pecah, rusak. Nah, biasa seperti itu. Nah, jadi makanya kalau misalnya kalian itu ada kulkas, jadi diusahakan kalau misalnya pada saat lampu mati itu diusahakan sekali kulkasnya dicabut teman-teman. Nah, nanti kalau misalnya listriknya sudah menyala kurang lebih 10 menit, nah itu baru kulkasnya dicolokkan lagi. Jadi fungsinya kalau kulkas yang menggunakan modul khusus, ini khusus yang kulkas menggunakan modul dan dia ada filter NTC, tapi rata-rata kalau kulkas modul itu dia pasti ada ya filter NTC, ini pasti ada dia filter AC. Nah, jadi usahakan kalau kulkas yang menggunakan modul itu pada saat listrik mati itu dicabut teman-teman ya. Jadi untuk menghindari kerusakan pada NTC nya. Nah, jadi kalau misalnya arus listrik itu pertama nyala, itu yang kita takutkan tidak stabil, kemungkinan bisa terlalu tinggi. Nah, jadi kalau misalnya sudah 15 menit itu biasanya baru arus listriknya stabil, voltasenya seperti itu. Oke ya, ini udah kita ganti. Nah, sekarang coba kita tes ya teman-teman ya. Jadi setelah penggantian dua komponen itu, nah sekarang kita coba colokkan lagi ke listrik. Nah, ini ya, kita multinya skalakan kali 250 volt DC ya. Nah, ini kita coba colok, kita lihat hasilnya. Ini kita amankan dulu ya. Ada kertas, kita amankan dulu ini ya. Nah, modul kontrolnya, kontrol moprosnya. Nah, untuk teman-teman ya, kalau misalnya kulkas yang pakai modul dengan menggunakan dua modul, baik dia modul biasa ataupun inverter, itu rata-rata kalau modul kontrol no frostnya ini jarang rusak ya. Kalau yang model inverter itu biasanya kerusakan pada modul inverternya seperti itu. Tapi kalau untuk modul no frost itu jarang rusak modul kontrolnya ini. Jadi kerusakan di bagian lain, bukan di modul kontrol no frost. Nah, ini kalau ini power supply. Kalau untuk yang inverter ya maksudnya. Jadi kalau untuk yang inverter sama, kerusakan itu jarang pada modul kontrol no frost, keseringan pada modul inverternya kayak itu. Nah, sekarang kita coba ya, kita coba colokkan ke listrik teman-teman. Nah, itu ya, itu posisi kompresornya sudah menyala teman-teman ya. Sekarang kita coba ukur arus 380 voltnya ya pada elko 400 volt atau elko power supply. Nah, ini tadi yang ini ya, yang ini min ke min, plus ke plus ya, seperti itu, karena elko kan dia ada polaritasnya min plus. Ini kita ukur kali 250 volt DC. Nah, itu ada ya, ada itu sekitar kali 1000 volt DC coba. Nah, itu ya sekitar 380 volt DC teman-teman. Nah, sekarang kita coba cek VCC 12 voltnya ya. VCC 12 volt kita coba cek di sini
setelah terapos switching kebalik ya, min plusnya kebalik. Nah itu 12 voltnya normal ya teman-teman ya. Oke, normal. Nah sekarang kita coba cek ke depan. Nah guys, tadi sudah selesai ya, sudah terdengar suara kompresornya hidup ya. Kita buka pintu bawah, tuh lapis lampunya sudah hidup. Tadi awalnya mati total ya, sekarang lampunya sudah hidup seperti itu. Sekarang kipasnya pun, oh itu sudah terdengar ya, ada suaranya ya. Oke, kipas hidup sudah hidup semua ya. Jadi seperti itulah mekanismenya. Terima kasih, jangan lupa di subscribe, like, share channel ini ya. Good job.